نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam halaqah ilmu, dalam majlis ilmu yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majalisuz dzikir, ya majlis-majlis zikir itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di malam Jumat ini, Kamis malam, kita punya pelajaran silsilah seputar tauhid. Ya, dan mungkin insyaallah taala pekan depan kita akan memulai kembali. Dan insyaallah taala kita akan memulai kitab baru, pembahasan baru, yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu kitab masyhur ya, biasa kita dengar, ya mungkin sebagian dari kita sudah mempelajarinya. Insyaallah taala kita akan baca Kitabut Tauhid di pertemuan yang akan datang. Di malam hari ini, untuk mengisi waktu kita, di sini saya akan membacakan 2 atau 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana mengenal hakikat dari kehidupan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, perlu kita ketahui bahwa hakikat hidup itu bukan dilihat pada jasad kita saja. Akan tetapi kata para ulama, al-hayatul hakikiyah huwa hayatul qulub. Hakikat kehidupan adalah tatkala seorang hamba itu hatinya menjadi hidup. Jadi yang saya ingin nasihatkan di sini adalah bagaimana agar seorang itu senantiasa merenungi dan senantiasa mengingat agar hatinya itu senantiasa hidup. Menghidupkan hati banyak hal-hal yang harus kita cermati. Sebab ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat wajib untuk diketahui bagi setiap dari kita. Kata sebahagian ulama, "Faya ajaban minal muslimi yabkuna ala mauti jasadihi wa la yabkuna ala man mata qalbahu wa huwa ashadd." Kata mereka, sungguh menakjubkan dari kehidupan seseorang itu. Terkadang ada orang yang mereka sangat menangis karena terkadang ada sebagian orang menangis karena matinya jasad seseorang. Ya, ada orang yang sangat bersedih karena kepergian dari sahabat-sahabatnya, dari keluarganya. Wala yabkuna ala man mata qalbahu wa huwa ashadd. Sementara mereka tidak pernah menangisi bagi orang-orang yang mati hatinya. Padahal matinya hati ini itu lebih dahsyat. Ya. Famukhalatatu hadzal qalbil mayyit sukmun wa mu'asyaratuhu summun wa mujalasatuhu halakun. Kata ulama ini, ya, bergaul dengan orang-orang yang mati hatinya itu adalah penyakit. Ya, berinteraksi, bermuasyarah dengan mereka adalah racun.
serta duduk-duduk bersama mereka itu adalah kebinasaan. Maka ini mengingatkan kepada kita pentingnya setiap orang itu memperhatikan dari keadaan hatinya. Bagaimana supaya hati ini terus-menerus hidup, tidak mati. Ya, sebab disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan selainnya, rahimahumullahu ta'ala, kata mereka terkadang ada orang, kita lihat jasadnya berjalan di atas muka bumi. Kita lihat mereka berinteraksi, kita lihat mereka bekerja, jasadnya. Akan tetapi mereka itu bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Artinya apa jamaah sekalian? Jasadnya kita lihat hidup, tapi mungkin hatinya mati. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, awal perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya, ya, awal-awal turunnya wahyu adalah memperhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW agar senantiasa mensucikan hatinya. Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ini salah satu ayat, ya, ayat-ayat yang awal kali turun, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ayat ini ada ayat yang berbunyi wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaian-pakaianmu wahai Muhammad maka sucikanlah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya, disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di antara makna wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu wahai Muhammad, adalah tahhir qalbaka minal ismi wal ma'asi. Wahai Muhammad, sucikanlah hatimu dari dosa dan maksiat. Iya, kita akan sebutkan sebentar insyaallah bahwa di antara hal yang bisa mematikan hati adalah seorang hamba senantiasa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya di awal-awal perkara untuk senantiasa mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari noda-noda dosa dan maksiat. Dan juga pentingnya perkara ini, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang tentang baiknya bentuk-bentuk kalian. Ya, ini orang berkulit putih, berkulit hitam. Ya, ini orangnya tinggi, ini pendek. Allah tidak pernah memandang kepada bentuk-bentuk kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai dari jasad-jasad dan harta-harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Maka ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan dunia ini Allah tidak menilai seseorang dari penampilannya, tidak. Akan tetapi yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hati seorang hamba, bagaimana muamalah seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, saya bacakan ayatnya. "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id."
وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya, mungkin ini bisa dilihat ya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-52 sampai 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, wala nabiyyin, demikian pula seorang nabi, illa idza tamanna, kecuali apabila mereka memiliki keinginan. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan apabila seorang nabi ini punya kehendak untuk menyampaikan wahyu yang datang dari Allah kepada manusia, alqa syaitanu fi umniyatih, maka syaitan pun memasukkan pada bacaan, ya, pada keinginan tersebut godaan-godaan. Ya. Fayansakhullahu ma yulki syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa-apa yang syaitan itu bisikkan kepada nabi tersebut. Tsumma yahkumullahu ayatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai cobaan dan ujian terhadap apa yang yang dimasukkan oleh syaitan tersebut kepada nabi itu, menjadi fitnah bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ya, jadi 3 ayat ini, ya, kami akan menyebutkan bahwa 3 ayat ini para ulama menjelaskan tentang 3 pembagian hati manusia. Ya. Cuman diawali dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi di sini dikatakan tidak ada seorang rasul pun, demikian pula seorang nabi, ya, kecuali apabila nabi ini punya keinginan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, maka syaitan ini pun memasukkan, ya, menyelipkan godaan-godaan di dalam bacaan tersebut. Ya. Fayansakhullahu ma yulki syaitan. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari godaan-godaan syaitan tersebut kepada para nabi. Ya. Allah jelaskan apa hikmahnya, ya. Kenapa setiap kali para nabi dan rasul ingin menyampaikan wahyu kepada manusia, selalu ada syaitan yang mengganggunya. Ya. Nah, di sini Allah jelaskan di ayat setelahnya, ya, Allah menjadikan apa yang dimasukkan syaitan, Allah menyebutkan bahwa apa yang dimasukkan syaitan kepada nabi itu adalah bahagian dari cobaan dan ujian kepada manusia yang lain. Ya. Di sini dikatakan itu sebagai cobaan, ujian lilladzina fi qulubihim marad, bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ini yang pertama, bahwasanya di antara manusia itu ada yang memiliki hati yang berpenyakit. Wal qasiyati qulubuhum, sebagai ujian, fitnah, cobaan kepada orang-orang yang memang qasiyati qulubuhum, orang-orang yang keras atau mati hatinya. Ini pembagian hati yang kedua. Wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam permusuhan yang sangat jelas. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu bahwa apa yang datang dari Allah itu adalah sebuah kebenaran.
fayu'minu bihi, lalu mereka beriman kepadanya, fatukhbita lahu qulubuhum, sehingga hatinya pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian hati yang ketiga, yaitu orang-orang yang senantiasa hidup hatinya, orang-orang yang senantiasa tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjuki hidayah, petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Taib. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan selainnya rahimahumullah taala bahwa ayat ini itu menjelaskan 3 pembagian dari hati manusia. Ya. Tadi disebutkan ya di dalam ayat tersebut bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada seorang nabi atau seorang rasul, itu selalu syaitan memasukkan godaan-godaan. Ya. Di dalam wahyu tersebut. Ya. Kemudian Allah sebutkan itu hikmahnya sebagai ujian bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Ya. Yang pertama. Jadi kata para ulama, hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya hati yang berpenyakit. Ya, ini kata mereka adalah qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang berpenyakit ini adalah hati yang memiliki kehidupan. Akan tetapi ada penyakit-penyakit yang dialaminya. Yang kedua ada namanya hati yang hidup. Ya. Ini kata para ulama, hati yang hidup adalah qalbun salimun wa huwa salimu minal afati wadzunubi wal ma'asi. Yaitu hati yang selamat, ya, selamat dari dosa, selamat dari maksiat dan dari kekejian-kekejian. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, ada namanya qalbun mayyit, adalah hati yang mati. Ini kata para ulama, hati yang mati ini adalah ya, al-qalbul ladzi la hayata lahu la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu. Ya. Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan padanya. Dia tidak mengenal sama sekali Robnya, siapa penciptanya, dan dia tidak mengenal siapa yang dia ibadahi. Ya, maka ini 3 pembagian hati manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan di mana dia dari 3 pembagian hati ini. Ya, yang pertama tadi adalah hati yang berpenyakit. Ya, hati yang memiliki kehidupan, mungkin mengenal petunjuk, dia mengenal Islam. Ya. Tapi mungkin saja di sebagian keadaan dia terjerumus, senantiasa jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ini namanya hati yang berpenyakit. Yang kedua ada namanya hati yang hidup. Hati yang hidup ini mereka sebutkan adalah hati yang selamat dari dosa dan maksiat. Ya. Suci dari yang namanya kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan selainnya dari jenis-jenis dosa dan maksiat. Tapi perlu dipahami, bukan artinya hati yang selamat itu hati yang tidak pernah sama sekali terjatuh ke dalam dosa, bukan. Jelas ya? Sebab kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu selalu berlaku salah, selalu berdosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dengan hati yang selamat, artinya kalau dia jatuh ke dalam satu dosa, maka dia tidak akan mengulangi dosa yang sama. Itu makna hati yang apa? Hati yang hidup. Jadi betul, dia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dia bertekad tidak akan mengulangi, bahkan menyesali dari perbuatannya. Ya, ini perlu dipahami baik-baik. Jadi hati yang selamat, hati yang hidup, bukan artinya hati yang sama sekali tidak pernah tersentuh dengan dosa dan maksiat. Sebab yang namanya manusia hidup pasti tidak lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Yang diinginkan adalah hati yang dia terjatuh ke dalam dosa, setelah itu dia beristighfar, bertobat kepada Allah, lalu tidak mengulangi lagi dari dosa tersebut. Ya, makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, apabila sekelompok syaitan menggoda mereka, syaitan membuat mereka terjatuh ke dalam dosa, tadzakkaru, mereka langsung mengingat. Mereka langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memahami bahwasanya itu adalah bentuk kesalahan dan dosa. Dan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrotain. Seorang mukmin itu dia tidak akan terjatuh 2 kali di dalam satu lubang yang sama. Apa artinya jamaah sekalian? Jadi ciri orang-orang yang beriman itu, ketika dia terjatuh dalam satu dosa, dia tidak akan mengulangi dari dosa itu setelah dia bertobat. Dia jatuh dalam 1 kali. Ya, dia tidak akan terjatuh 2 kali dalam satu lubang yang sama. Ya, itu ciri dari orang-orang yang beriman yang memiliki hati yang hidup. Baik. Di dalam ayat ini, ayat dalam surah Al-Hajj, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, di ayat yang ke-52, jadi saya ulang tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad seorang Rasul, demikian pula seorang Nabi, kecuali apabila dia punya keinginan untuk menyampaikan wahyu, syaitan pun memasukkan godaan-godaan, bisikan-bisikan pada keinginan tersebut. Ya, maka ini menunjukkan bahwa bukan syarat dikatakan orang itu beriman, orang itu bertakwa, orang soleh, lalu dia terlepas dari yang namanya gangguan syaitan. Ya. Jadi tidak dikatakan orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu orang yang selalu terlepas, terbebas dari namanya godaan-godaan syaitan. Tidak. Itu bukan syarat orang yang beriman. Ya. Siapapun dari manusia, pasti dia apa? Terkena godaan dari syaitan. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'aqudanna lahum ala siratal mustaqim. Betul-betul kami akan duduk di atas jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul kami akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Kemudian kami akan mendatangi manusia. Min baini aidihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri dan dari kanan mereka. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Memang menjadi sunnatullah bahwa siapapun manusia yang hidup pasti dia akan diganggu dan digoda oleh syaitan. Tapi intinya tadi ayat yang kita bacakan, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa itu apabila disentuh oleh syaitan, maka dia langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayansakhullahu ma yulqi syaitan.
Setelah godaan-godaan itu, bisikan-bisikan itu disusupkan ya kepada bacaan atau wahyu, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya godaan-godaan atau gangguan-gangguan syaitan tersebut. Ya. Tsumma yuhkimullahu ayatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya. Ya. Ini juga terdapat pelajaran yang kedua dari ayat ya, bahwa sumber kehidupan hati, ini kita akan sebutkan sebentar, bahwa sumber hidupnya hati itu adalah dengan mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Ya. Siapa yang ingin senantiasa hatinya hidup, maka hendaknya dia mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Ya, sebab dikatakan di sini setelah adanya godaan, ya, adanya bisikan-bisikan dari syaitan, Allah pun menghilangkan semua dari bisikan syaitan itu, ya. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah menguatkan wahyu-wahyu yang Allah beri kepada nabinya untuk disampaikan kepada manusia. Allah kuatkan. Maka dari ayat ini terdapat bahwa siapa yang ingin kokoh di dalam kehidupan ini, ya, ingin mendapatkan istiqomah, hatinya senantiasa hidup, maka hendaknya dia mengikuti jejaknya, jalannya para nabi dan rasul. Apa jalannya para nabi dan rasul? Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu dan amalan. Itulah yang senantiasa kita minta dalam sholat. Ya, itu yang senantiasa kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, kesimpulannya jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Bukan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara adalah orang yang mengenal kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka mengamalkan amalan-amalan tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Adapun as-siratal mustaqim, jalannya para nabi dan rasul adalah mereka orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu dan amalan. Ya, ilmu dan amalan. Jadi siapa yang ingin ya mendapatkan hati yang hidup, maka yang paling pokok sebenarnya perhatikan dari poin yang pertama ini, yaitu senantiasa berada di atas jalannya para nabi dan rasul. Ya, belajar agama. Ya, semangat di dalam ta'lim. Ya. Punya target di dalam di dalam belajar agama. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Kalau kita waktu belajar kita saja ba'da maghrib isya, setelah itu aktivitas kita dari pagi sampai malam, itu pun maghrib isyanya kadang bolong-bolong, ya, sementara syubhat yang sangat banyak, dosa dan maksiat tersebar di mana-mana. Apa yang kita mau petik? Ya. Jelas ya? Jadi tidak ada hal yang bisa menghidupkan hati kecuali dengan belajar ilmu syar'i. Ini yang paling pokok, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam ayat ini. Ya, belajar ilmu, ya, dan mengamalkan ilmu. Karena dengan mengamalkan ilmu, ilmu itu bisa menjadi bermanfaat. Ada faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Nunia beliau. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Ya. Kata beliau, wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in. Wal haqqu dhu tibyanin ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Wa kadzalikal asma'u lirrahmani wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilmu itu ada 3 bahagian, tidak ada bahagian yang keempat. Ya. Jadi ilmu agama itu berputar pada 3 ini, tidak ada yang keempat. Ya. Yang pertama kata beliau,
Wal haqqu dzu tibyanin. Sementara kebenaran itu, al-haq itu selalu terang, selalu nampak jelas di tengah-tengah manusia, tidak ada kekaburan. Iya. Ilmu yang pertama, kata beliau, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Ilmu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Iya. Makanya ya di antara pelajaran yang ada di sini ada pelajaran namanya al-asma wa sifat, ya, mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal asma'u lirrahmani. Demikian pula apa namanya? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amru wan nahyu. Kata Ibnu Qayyim, ilmu yang kedua adalah perintah dan larangan. Alladzi huwa dinuhu. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah kita apa namanya? Mengetahui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya, yang kedua ada namanya ilmu tentang perintah dan larangan. Ya. Ilmu tentang apa? Perintah dan larangan. Itulah agama. Jadi agama itu selalu dibangun di atas perintah dan larangan. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan ketika ada ayat lewat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, ketika engkau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah pendengaranmu. Pasang baik-baik pendengaranmu. Kenapa? Karena hanya dua kemungkinan. Setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu, hanya dua kemungkinan. Kalau bukan perintah, maka berarti apa? Larangan. Itulah agama. Ya. Berulang kali dalam Al-Quran Allah menyebutkan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan saja. Kalau bukan perintah, berarti apa? Larangan. Ya. Perintah agar kita mengamalkannya dan larangan agar kita menjauhinya. Ya. Kata Ibnu Qayyim, itulah agama. Dan ilmu yang ketiga adalah jazauhu yaumul ma'adits tsani. Ilmu tentang mengetahui bagaimana balasan-balasan tentang apa namanya? Bagaimana balasan-balasan di hari kemudian, yaitu di hari kiamat. Ini tiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tiga ciri ilmu yang bermanfaat. Iya. Baik. Kembali saya ulang bahwa terdapat di dalam ayat ini di antara sumber apa namanya hidupnya hati adalah dengan mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Apa jalannya para nabi dan rasul? Yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu dan amalan. Ya, mereka belajar agama. Ya, bahkan pekerjaan mereka adalah ad-da'watu ilallah. Ya, senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok ini harus kita ketahui, ya, harus kita pahami bahwa yang namanya dakwah, yang namanya belajar itu bukan tugas. Sebagai orang mengatakan belajar itu tugasnya para dai, ya, tugasnya para muballigh, para kiai, para ustadz, para syekh, ya, bukan. Ya. Belajar agama itu tugas bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Sebab ini adalah sumber hidupnya hati. Kapan kita berpaling dari agama, maka itu adalah sumber kesengsaraan. Jelas ya? Bahkan inilah yang dikatakan oleh para ulama, siapa yang berpaling dari mempelajari ilmu, ya, maka itulah ciri atau sebab yang dengannya hati itu bisa menjadi mati. Hati bisa menjadi apa? Bangkai. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kata Ibnu Qayyim, terkadang ada orang kita lihat jasadnya berjalan di atas muka bumi, tapi hatinya mati. Ketahuilah itu adalah apa? Bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Kenapa? Dia hidup, jasadnya hidup, tapi hakikatnya hatinya tidak mengenal siapa yang penciptanya, siapa yang dia ibadahi. Dia tidak mengenal dari ilmu syar'i yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya. Baik. Yang terakhir adalah kita akan sebutkan
sebab-sebab yang dengannya hati itu menjadi hidup. Baik, yang pertama saya sudah sebutkan tadi, yaitu mengikuti jalannya para nabi dan rasul di atas ilmu dan amalan. Ini juga terdapat pelajaran kepada kita semua tentang keutamaan orang-orang yang belajar. Ya, keutamaan orang-orang apa? Orang-orang yang belajar. Keutamaan para ulama yang mana mereka itu banyak menghidupkan manusia yang sudah mati. Ya, jadi jangan kira dokter saja yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak. Bahkan yang lebih dahsyat pengorbanannya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Kenapa? Kalau dokter bisa menyembuhkan jasad-jasad yang sakit, maka ketahuilah para ulama bisa menghidupkan manusia yang sudah mati hatinya. Ya, ini keutamaan apa? Belajar. Ini keutamaan belajar agama. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan, awaman kana mayitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang tadinya sudah mati kemudian kami hidupkan dia? Ini jangan dipahami orang yang sudah mati dikubur setelah itu hidup, tidak ada. Ya, jadi tidak ada itu namanya mati suri ya, tidak ada. Maksudnya ayat ini, orang yang tadinya sudah mati lalu kami hidupkan kata Allah, itu artinya orang yang apa? Orang yang dulunya tidak mengenal petunjuk, tidak mengenal Allah. Ya. Kemudian setelah itu Allah beri kepadanya apa? Petunjuk. Itulah kehidupan hati namanya. Ini maknanya ayat. Apakah orang yang tadinya sudah mati lalu kami hidupkan? Ya, jadi mati kemudian hidup. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Allah jadikan, kata Allah, kami jadikan untuknya cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Ya, kata para ulama, cahaya di sini maksudnya cahaya ilmu dan keimanan. Yang dengannya dia bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan tidak bisa keluar darinya? Ya. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah sebab besar yang menghidupkan hati seseorang. Ya. Kemudian yang kedua dari hal ya yang bisa menghidupkan hati, hakikat kehidupan adalah dengan hidupnya hati adalah banyak-banyak membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya, membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Dan juga kembali ke poin yang pertama, bagaimana caranya supaya orang bisa mentadabburi Al-Qur'an, bisa memahaminya? Ya, dengan belajar. Ya. Kembali ke poin yang pertama yaitu mempelajari apa? Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Ya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka. Ya, bertambah keimanan mereka. Maka ini menunjukkan bahwa kalau ingin hati itu menjadi hidup, maka hendaknya banyak-banyak mentadabburi Al-Quran, banyak membacanya. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan dari kita hal yang banyak dilalaikan. Ya, dalam sehari itu berapa ayat yang kita baca dari Al-Quran? Ya, kalau ada orang yang bisa mempertahankan misalnya 2 lembar per hari dia bisa baca Al-Quran, sekedar membacanya saja, maka itu sudah lumayan. Ya, sudah lumayan. Ada orang dia mengenal Al-Quran nanti di bulan Ramadan. Ya, ada orang mengenal mengenal Al-Quran ketika bulan Ramadan. Selesai Ramadan, sudah Al-Quran masuk di lemari, dikunci rapat. Tidak pernah dibuka. Nah, nanti masuk bulan Ramadan baru apa? Dibuka. Setelah itu ternyata sudah dimakan oleh apa? Oleh rayap. Ya, naudzubillah.
Ya, padahal hakikat kehidupan itu adalah senantiasa membaca Al-Quran. Sebab hati ini, ya, kalau tidak pernah mentadabburi, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia menjadi apa? Menjadi keras. Ya, hati kalau tidak pernah mendengarkan lantunan atau bacaan-bacaan Al-Quran, maka dia akan menjadi keras. Makanya dalam ayat ini dikatakan, tidakkah mereka membaca mentadabburi Al-Quran, ataukah memang hatinya sudah terkunci? Ya, baik. Kemudian yang berikutnya dari sebab pokok juga, yang dengannya hati seorang bisa hidup, adalah senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya. Ya, berzikir itu ya bisa dalam keadaan berjalan, berbaring, kapan saja. Ya. Dalam keadaan misalnya di motor dia beristighfar, astagfirullah, ya subhanallah, Allahu akbar. Itu bahagian dari apa? Zikir. Ya, biasakan lisan ini basah dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan misalnya kita naik motor berkendara, ya diam-diam saja. Ya, lisan ini tidak berucap, jangan. Ya, banyak-banyak apa? Membasahi lisan ini dengan apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga di antara sebab yang dengannya hati bisa menjadi hidup, ini banyak ya, tapi saya sebutkan sebagiannya saja, adalah banyak duduk dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, kita tahu ya, biasa dengar kisah pembunuh 100 jiwa itu, setelah bertanya kepada ahlul ilmi, apakah masih ada taubat bagiku? Maka orang berilmu mengatakan, apa yang menghalangi kamu kepada Allah untuk bertaubat? Ya, di antara wejangan ya ahlul ilmi kepada orang yang ingin bertaubat ini diperintah, intalik ila ardi kada wa kada. Ya, kamu pergi di negeri ini ya dan tinggalkan negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang rusak, negeri yang jelek. Maksudnya penduduknya. Ya, jadi kalau ingin berubah, ingin mendapatkan petunjuk istiqomah di atas jalan yang lurus, maka bergaul dengan orang-orang apa? Orang-orang yang soleh. Dan itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan. Ya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu dilihat dari agama temannya. Ya. Maka lihatlah kepada siapa yang dia berteman. Ya. Kita lihat dalam kehidupan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang cinta balap-balapan itu, ya biasanya kita juga ikut-ikutan di situ. Ya. Kalau kita biasanya berteman dengan orang-orang yang sedikit-sedikit main game, ya, mohon maaf, ya biasanya kita juga ikut-ikutan. Seperti itu, ya. Ya. Kalau kita berteman atau misalnya kita hidup dalam lingkungan pesantren, orang-orang yang hari-harinya misalnya pegang Al-Qur'an, pegang mushaf, itu biasanya juga kita ikut seperti itu. Maka teman duduk itu sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Baik, dan yang terakhir, di antara hal yang menghidupkan hati adalah senantiasa melihat dari bahaya dosa dan maksiat. Ya, senantiasa melihat ya akan bahaya dosa dan maksiat. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faka'iyyin min qaryatin wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan penduduknya
dalam keadaan dia berbuat zalim. Ya, tembok-tembok mereka sudah roboh, ya, sumur-sumur mereka tinggalkan, tiang-tiang yang tinggi, ya, istana-istana, semuanya Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Afalam yasiru fil ardi? Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan memiliki hati yang dia berpikir, merenung? Au adanun yasma'una biha? Tidakkah dia memiliki telinga yang dengannya dia bisa mendengar? Ya, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukanlah penglihatan itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata hati. Baik. Yang buta adalah mata hati. Maka introspeksi diri yang senantiasa melihat dari bahayanya dosa dan maksiat itu adalah sebab pokok di dalam dalam kehidupan hati seseorang. Dan perlu kita ketahui bahwa poin-poin yang kita sebutkan tentang hidupnya hati, lawannya itu adalah sebab-sebab matinya hati. Saya ulang, kata para ulama, ya, ini ya, kita sebutkan beberapa poin. Jadi sebab-sebab hidupnya hati, lawannya itulah sebab yang menjadikan hati itu menjadi mati. Jelas ya? Jadi contoh misalnya tadi, di antara hal yang dengannya hati menjadi hidup adalah mengikuti jalannya para nabi dan rasul di atas ilmu dan keimanan. Siapa yang berpaling dari belajar, siapa yang berpaling dari ilmu, maka itu adalah sebab apa? Matinya hati. Lawannya. Yang kedua misalnya, mempelajari ilmu syar'i atau banyak mentadabburi Al-Quran, membacanya. Siapa yang berpaling dari membaca Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, maka itu adalah apa? Sebab matinya hati. Ya, duduk dengan orang-orang soleh, lawannya adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Itu sebab matinya hati. Dan seterusnya ya, dari hal-hal yang merupakan lawan dari hidupnya hati. Dan yang terakhir, ya, yang paling terakhir dari sebab hidupnya hati adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hati yang hidup. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa doamu yang paling sering kamu panjatkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Ya. Kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ma min bani Adam illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wahai Ummu Salamah, ya, tak seorang pun dari anak cucu Adam kecuali hatinya itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Faman syaa, siapa yang Allah kehendaki untuknya, maka dia aqama, akan istiqamah. Wa man syaa azagha, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka seorang itu dia bisa berpaling, ya, menyimpang. Ya, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati itu senantiasa hidup, yang mengenal petunjuk, ya, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya sudah tadi dua, sebab hidupnya hati dan sebab-sebab matinya hati. Yang terakhir adalah sebab-sebab yang dengannya hati itu menjangkiti penyakit. Sebab dalam ayat di surah Al-Hajj kita sebutkan 3 hati manusia. Ya. Di antara sebab pokok yang dengannya hati bisa menjadi berpenyakit adalah senantiasa terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza adnaba dzamban, ya, kanat nuqtatan sauda fi qalbihi." Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Itu pengaruh dosa. Ya. Kalau dia bertaubat, kata Nabi SAW, naza'a, maka penyakit itu akan dicabut
dan hatinya menjadi bersinar. Fa in ada adat. Tapi kalau dia terus-menerus jatuh ke dalam dosa melakukannya, ya, maka bisa jadi hati itu menghitam. Ya, jadi titik hitam ditambah titik hitam ditambah dosa setelahnya menjadi hitam semua. Fadzalika ron, kata Nabi SAW, itulah ar-ron. Ar-ron itu adalah penyakit. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang Allah berfirman dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan pada hati mereka terdapat penyakit yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Ya, kata seorang penyair, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Kata ahli hikmah ini, saya melihat, ya, bahwa dosa-dosa itu mematikan hati. Waqad yurithu dhulla idmanuha. Dan orang yang terus terjatuh ke dalam dosa itu akan mewariskan kehinaan pada seorang. Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu adalah sebab hidupnya hati. Ya, wa khairul li nafsika isyanuha. Sebaik-baik untuk dirimu adalah engkau melawan, ya, dari dosa-dosa tersebut. Yang kedua, mungkin terakhirnya sudah lewat waktu. Di antara sebab yang dengannya seseorang bisa hatinya menjadi berpenyakit adalah orang-orang yang tidak menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Ini banyak yang menjangkiti seseorang, apalagi di hari-hari ini. Ya, orang yang hidup, ya, di dunia nyata ataupun di dunia yang tidak nyata. Ya, pandangan ini, ya, pandangan yang ditujukan kepada hal yang diharamkan, ini di antara sebab yang dengannya hati seorang bisa berpenyakit. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, an-nadharu sahmun mashum min sihami iblis. Ya. Pandangan itu adalah panah-panah beracun dari panah iblis. Ya, makanya bagaimana solusi Nabi SAW ketika seseorang tidak sengaja memandang hal yang diharamkan? Kata Nabi SAW, la tattabi'un nadhratan nadhrah. Ketika kamu memandang, jangan ikuti pandangan itu di kali yang kedua. Jadi setelah melihat hal yang haram, segera palingkan. Jelas ya? Fa innalakal ula wa laysat laka fis-tsaniyah. Pandangan yang pertama itu tidak mengapa. Tapi kapan ditengok lagi yang kedua, nah itu sudah menjadi masalah. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya tiba-tiba dia melihat dosa, ya, tiba-tiba melihat syahwat misalnya, setelah itu dia tundukkan pandangannya, maka itu tidak dianggap oleh Nabi SAW, bukan dosa. Tapi kapan dia penasaran, dia ulangi, nah, itu namanya apa? Panah beracun yang berasal dari iblis. Ya, maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan dari pandangan-pandangan kita agar selamat dari yang namanya penyakit-penyakit hati. Sebab pandangan itu, pandangan mata, itu ada hubungannya dengan apa? Dengan hati. Ya, dipandang, dilihat. Lama-lama berkesan di mana? Dalam hati. Ya tidak? Itu jelas ya. Wa kunta mata arsalta tarfata ra'idan di qalbika yawman at'abatkal manadhir. Kata ahli hikmah, kapan engkau utus pandangan matamu sebagai utusan dari hatimu? Ya, jadi orang kan memandang sesuatu yang haram itu biasanya apa? Sesuatu yang dari hatinya memang. Coba, lihat lagi. Kayaknya kurang jelas tadi. Lihat lagi yang kedua. Itu kan utusan dari hati. Jadi kata orang ini, kapan engkau utus pandanganmu sebagai utusan dari hatimu, liqalbika yawman at'abatkal manadhir. Maka pada suatu hari hatimu itu akan menjadi capek, lelah. Kenapa? Dia semakin penasaran. Ya. Ya apa? Penasaran. Bagaimana penasarannya? Disebutkan oleh ahli hikmah ini. Ra'aital ladzi la qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Bagaimana tidak berpenyakit hati ini? Engkau melihat sesuatu yang engkau tidak bisa melihat semuanya. Jelas ya? Paham maksudnya? Ya. Baru lihat kakinya, penasaran dengan betisnya. Hah? Lihat betisnya, penasaran mungkin dengan di atasnya.
Jadi dia semakin apa? Semakin lelah. Wala an ba'dihi anta sabiru. Dan engkau tidak akan bersabar untuk melihat seluruhnya. Itulah pandangan. Maka siapa yang mengumbar pandangannya kepada hal-hal yang Allah haramkan, maka ketahuilah itu adalah di antara sebab yang dengannya hati itu menjadi berpenyakit. Dan ketahuilah siapa yang berketerusan di dalam penyakit hati ini, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya menjadi apa? Hati yang mati. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala hati mereka berpaling, maka Allah semakin membuat dia berpaling. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Tatkala hati itu sudah berpenyakit, maka Allah akan tambahkan penyakit tersebut ke dalam hatinya. Ya, maka satu kuncinya yaitu ketika seorang hamba ingin memiliki hati yang selamat, hati yang hidup, maka hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada di atas jalannya para nabi dan rasul, yaitu di atas ilmu dan amalan. Ini yang sempat kita jelaskan, ya, ayat di surah Al-Hajj terkait tentang 3 pembagian hati manusia yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hati yang hidup, hati yang berpenyakit, dan hati yang mati. Tinggal kita introspeksi diri, kita periksa diri kita, di mana hati saya, ya, dari 3 pembagian hati ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Taib, hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.